Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan memberikan soal dan jawaban dari tes sumatif modul 3 pedagogik dengan materi modul yaitu pembelajaran inovatif. Baiklah sahabat guru, sebelum kita lanjut, bagi sahabat guru yang belum menyaksikan tes formatif dan sumatif modul 1 sampai modul 3 sebelumnya, bisa kembali dilihat link lengkapnya di deskripsi saya di bawah video ini. Dan untuk sahabat guru yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel saya supaya lebih semangat lagi memberikan video-video selanjutnya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Salah satu tujuan pengintegrasian pembelajaran dengan pendekatan STEAM diharapkan agar peserta didik dapat A. Melaksanakan teknik STEAM secara terpisah-pisah, B. Melakukan perbandingan antar budaya superior, C. Memiliki kompetensi menjadi sales penjualan. D. Memiliki kesiapan terjun dalam dunia kerja mendatang. Jawaban yang tepat adalah D. Memiliki kesiapan terjun dalam dunia kerja mendatang. Soal nomor 2. Berikut ini merupakan contoh prinsip pembelajaran STEAM yang berupa prinsip pengulangan, yaitu A. Peserta didik diberikan latihan soal STEAM. B. Peserta didik diminta berpikir secara induktif. C. Peserta didik disadarkan untuk termotivasi. D. Peserta didik diperlihatkan contoh dan non-contoh. Jawaban yang tepat adalah A. Peserta didik diberikan latihan soal STEAM. Selanjutnya soal nomor 3. Berikut merupakan fase yang harusnya terjadi setelah fase membimbing penyelidikan individu dan kelompok dalam problem-based learning STEAM. A. Orientasi peserta didik terhadap masalah. B. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. C. Mengorganisasikan peserta didik. D. Memberikan motivasi kepada peserta didik. Jawaban yang tepat adalah B. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Soal nomor 4. Pembelajaran berbasis proyek pada pendekatan STEAM memungkinkan peserta didik untuk A. Menyelesaikan masalah yang mudah-mudah saja. B. Melakukan kunjungan wisata secara bebas. C. Meneliti keberhasilan rancangan produk. D. Melakukan kerja individual untuk memecahkan masalah. Jawaban yang tepat adalah C. Meneliti keberhasilan rancangan produk. Soal nomor 5. Suatu kegiatan pembelajaran menggunakan waktu tanpa istirahat 3 kali 45 menit. Sehingga guru berpikir perlunya kegiatan relaksasi di tengah pembelajaran berlangsung. Kegiatan relaksasi berikut mana yang paling cocok untuk mengoptimalkan kembali kerja otak? A. Bernyanyi bersama dengan keras. B. Berlari mengelilingi halaman sekolah. C. Bersantai sambil makan-makan. D. Gerak pelenturan anggota tubuh. Jawaban yang tepat adalah D. Gerak pelenturan anggota tubuh. Soal nomor 6. Ketika suatu kegiatan pembelajaran berlangsung lama di dalam kelas, kegiatan relaksasi lebih baik dilakukan minimal setiap pembelajaran telah berlangsung selama A. 80 menit, B. 90 menit, C. 100 menit, D. 110 menit. Jawabannya tepat adalah C. 100 menit. Soal nomor 7. Di bawah ini yang merupakan alasan utama bahwa pembelajaran sebaiknya menggunakan aktivitas yang bervariasi adalah A. Belahan otak kanan dan kiri kita mengalami siklus efisiensi secara bergantian. B.
Peserta didik akan cepat mengantuk ketika pembelajaran monoton dan membosankan. C. Otak peserta didik akan mengalami ketegangan jika kegiatan pembelajaran sangat monoton. D. Pembelajaran yang monoton memperlihatkan rendahnya kreativitas guru mengelola kelas. Jawaban yang tepat adalah A. Belahan otak kanan dan kiri kita mengalami siklus efisiensi secara bergantian. Soal nomor 8. Menurut prinsip pembelajaran berbasis neuroscience, pembelajaran akan lebih optimal apabila mampu mengembangkan belahan otak kanan dan kiri secara seimbang. Di antara implikasi prinsip tersebut terhadap profil guru saat mengajar di kelas adalah A. Guru harus berpenampilan sopan, santun, rapi, menarik, murah tersenyum, dan tidak gampang marah. B. Guru harus inspiratif, berpikir sistematis, pandai membuat joke yang edukatif dan memotivasi. C. Guru harus canggih, kritis, interaktif, dan selalu rasional dalam menjelaskan materi pelajaran. D. Guru harus mampu melakukan stand-up komedi dan mampu membuat semua peserta didik ketawa. Jawaban yang tepat adalah B. Guru harus inspiratif, berpikir sistematis, pandai membuat joke yang edukatif, dan memotivasi. Selanjutnya soal nomor 9. Berdasarkan uraian berikut, manakah yang merupakan implementasi dari model kelas lab rotation? Adalah A. Terdapat beberapa tempat atau perhentian station di mana peserta didik dapat menempatinya secara bergiliran sesuai dengan kesepakatan atau arahan dari guru. B. Peserta didik akan diatur untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Salah satu ruangan digunakan untuk sesi pembelajaran secara online, sedangkan ruangan yang lain digunakan untuk kegiatan yang lainnya. C. Peserta didik memulai kelas, mereka akan mendapatkan pengajaran secara langsung secara online, sehingga ketika kelas dimulai, peserta didik dapat mulai mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya melalui kegiatan diskusi kelas. B. Pembelajaran online dirancang untuk dapat diakses baik di lingkungan sekolah, cyberlounge, maupun di tempat lainnya. Guru yang memfasilitasi pembelajaran online adalah guru yang juga mengajar pada sesi pembelajaran tatap muka. Jawaban yang tepat adalah B. Peserta didik akan diatur untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Salah satu ruangan digunakan untuk sesi pembelajaran secara online, sedangkan ruangan yang lain digunakan untuk kegiatan yang lainnya. Soal nomor 10. Bagaimana peran teknologi dalam aktivitas pembelajaran yang menggunakan model blended learning? A. Sebagai alat untuk memotivasi dan menarik perhatian peserta didik saat pembelajaran berlangsung. B. Sebagai sarana penyeimbang interaksi antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. C. Sebagai media yang dapat membantu guru dalam menyampaikan pesan saat pembelajaran di kelas. D. Sebagai sarana komunikasi antara guru, peserta didik, dan orang tua dalam proses pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah B. Sebagai sarana penyeimbang interaksi antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Soal nomor 11. Keuntungan apa yang ditawarkan oleh model blended learning melalui penggabungan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online? A. Dapat menerapkan berbagai macam pilihan strategi pembelajaran sehingga kualitas belajar siswa meningkat. B. Dapat meningkatkan minat belajar peserta didik sehingga tingkat kehadiran di kelas menjadi lebih baik. C. Menyediakan beberapa pilihan model kelas yang dapat dipakai oleh guru dalam menyusun kegiatan pembelajaran. D. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih sistem pembelajaran online atau tatap muka. Jawaban yang tepat adalah A. Dapat menerapkan berbagai macam pilihan strategi pembelajaran sehingga kualitas belajar siswa meningkat. Soal nomor 12.
Bagaimana cara yang dapat digunakan guru dalam mengevaluasi model blended learning saat kegiatan pembelajaran telah berakhir? A. Melalui evaluasi yang diberikan oleh pihak eksternal seperti orang tua peserta didik dan kepala sekolah. B. Melalui lembar pengamatan aktivitas peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. C. Melalui data kehadiran peserta didik baik dalam sesi pembelajaran online maupun pembelajaran tatap muka. D. Melalui data hasil belajar, penilaian kinerja, serta komentar dari peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah D. Melalui data hasil belajar, penilaian kinerja, serta komentar dari peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Soal nomor 13. Dengan semakin banyaknya situs komunikasi dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan MySpace, membuat komunikasi dan saling bertukar informasi semakin mudah. Perkembangan digital ini menuntut baik pendidik dan peserta didik bukan hanya mampu mencari dan memanfaatkan informasi saja, melainkan juga mampu menciptakan atau create informasi di internet. Potensi pemanfaatan pembelajaran digital tersebut termasuk dalam kategori A. Potensi akses informasi, B. Potensi alat komunikasi, C. Potensi pendidikan dan pembelajaran, D. Potensi pemanfaatan informasi. Jawaban yang tepat adalah A. Potensi akses informasi. Soal terakhir, hasil analisis kondisi pembelajaran menunjukkan semua siswa memiliki handphone. Kompetisi dan kerjasama tim rendah. Guru perlu memberikan umpan balik yang cepat dan spesifik pada siswa, terutama dalam penyelesaian tugasnya. Siswa perlu aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan memahami betul tujuan yang akan dicapai, dan semua siswanya menyukai tantangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, guru sebaiknya menerapkan pembelajaran dengan menggunakan A. Mobile learning, B. Game-based learning, C. Cloud computing, D. Social media, E. E-learning. Jawaban yang tepat adalah B. Game-based learning. Oke, sahabat guru, demikianlah 14 soal di tes sumatif modul 3 pedagogik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.